Oke guys, balik lagi di channel Adi Dablong. Kali ini gua mau mereview motor listrik dari Sunra ini, yaitu Sunra Legend L3000. Ya, gua kebetulan udah pakai motor Sunra ini udah kurang lebih di 10 hari ya. Di 10 hari gue dipinjemin motor listrik ini. Nah, kebetulan ini tuh motor listrik test ride-nya mereka gitu. Jadi gue pinjem untuk beberapa hari ya. Jadi gue udah tahu nih motor ini kekurangannya, kelebihannya apa aja gitu. Nah guys, dan ini motor listrik yang Sunra Legend L3000 ini salah satunya ini motor listrik yang paling disukain oleh anak sama istri gue. Kenapa? Karena motor ini pertama nih ya, punya joknya tuh panjang. Ya, lumayan loh ukurannya tuh panjang gitu. Kebetulan kan anak gua dua ya, jadi yang satu di tengah satu di depan tuh masih luas gitu posisinya, dan joknya itu empuk, kayak udah pakai latek kayaknya deh ini. Untuk joknya tuh empuk lah pokoknya, dan suspensinya juga walaupun monoshock cuman empuk banget, jadi rebound gitu, depan belakang udah enak ya. Gua nggak tahu ini apa ini karena motor Tesla dibikin enak, tapi ini enak banget motornya. Kalau tingkat kenyamanannya itu kurang lebih sama lah sama yang harga yang biasa gue review tuh, harga 50 juta ke atas itu hampir sama, tapi nggak sama ya, hampir lah tuh. Untuk suspensi enak banget. Nah, terus dari larinya juga di motor tuh cepet. Pernah di top speed itu malam-malam ya, di kecepatan tuh bisa sampai 95 km per jam gitu. Terus torsinya juga gede, udah pasti torsinya gede karena udah pakai baterai lithium, dan bodinya tuh ringan banget ya. Tuh. Oke, kita review untuk speknya dan fiturnya apa aja yang dimiliki oleh motor listrik Sunra Legend ini. Yuk. Nah guys, ini untuk tampilan dashboardnya untuk motor Sunra Legend ini ukurannya tuh gede ya. Nah, ini untuk apa namanya tuh, fitur-fiturnya nih yang ada di Sunra Legend ini. Nah, ini kalau yang di kiri ini nih, kanan kiri, ini untuk kapasitas baterai yang ada gitu ya. Kayak misalkan barnya lah, bar baterai. Cuma dia ada dua nih, ada barnya sama ada presentasinya nih. Ini sama nih baterai juga nih 74%. Nah, di atas juga sama baterai juga. Terus di tengah ini untuk tombol apa, untuk indikator speed gitu ya. Ini mode parkir. Terus kalau kita sama kayak motor listrik yang lain lah, kita tekan rem udah ready gitu. Nah, terus di bawah ini, ini untuk jarak yang kita tempuh nih kalau posisi motor udah jalan gitu, dia nanti menghitung gitu, kayak misalkan udah 1 kilo 2 kilo gitu. Nah, ini terus di bawah ini untuk mode kecepatannya ada 3 ya, 1 2 dan 3 ya. Terus di bawah ini untuk menitan gitu atau jam. Jadi kalau berkendara pakai motor listrik ini, nanti dia berjalan nih, kita udah berapa jam nih bawa motor ini gitu, nanti dia akurat gitu, motor ini nyalanya berapa jam dia jalan terus nih gitu. Nah, tapi kalau misalkan pertama kita nyalain, biasanya muncul tuh speedometer yang udah berapa jarak tempuhnya yang udah dia ini nih, kurang lebih nih 244 km nih motor ini udah jalan gitu. Nah, kalau kita tekan ini baru hilang sih itunya, tampilannya jadi seperti ini. Oke, gitu aja sih. Kalau untuk dashboardnya tuh nggak ada yang macam-macam lah ya, standar, ya kan? Cuman akurat gitu. Kayak maksudnya yang kita butuhkan ada semua gitu di sini. Kayak indikator baterai, terus mode kecepatan, terus ini untuk lama kita berkendara gitu ya. Yang kurang mungkin jam ya. Kalau ada jam mungkin lebih cakep lagi nih, jam gitu ya. Terus lanjut di tombol-tombol yang ada di kanan. Nah, di atas ini ada D dan R. Itu D itu berarti kita drive atau jalan gitu ya. Nah, ini untuk tombol reverse-nya. Jadi kalau misalkan tekan yang ini, nanti posisinya mundur gitu. Tuh. Terus di bawahnya ini untuk lampu ya. Jadi bisa lampu senja sama lampu utama gitu. Jadi kalau misalkan pas kita lewat-lewat gang-gang gitu, nggak bikin silau orang. Ya. Lanjut di bawahnya nih ada tombol mode ya, atau mode speednya, yang tadi gue bilang speednya sampai 3 ya. Tuh, terus di tombol kiri ada lampu jarak jauh dan dekat. Terus di sini ada sennya bisa ditekan tombol tengahnya ya. Tuh.
Terus di bawahnya ada klakson. Nah guys, kita lanjut ke depan ya. Ini untuk lampunya tuh modelnya kayak ala-ala motor Vespa gitu lah ya. Nah itu udah ada DRL sama udah LED lah ya. Tuh lampunya tuh. Ini terang loh, kalau malam nih terang ya. Terus di bawah ini ada logo ini, logo Sundra ya. Terus ke bawahnya ini, nah ini juga nyala nih untuk lampu listnya, alis ini ya. Nah coba lampu sen. Nah lampu sennya juga sudah LED. Oke, lanjut di bagian depan ya. Di sini ada spakbornya, terus untuk peleknya dia memakai pelek ukuran 14 ya, dengan ukuran bannya itu di depan itu 90/80 gitu. Ringnya ring 14, terus di sini juga ada udah pakai CBS ya, atau combi brake system gitu. Nah, ini udah double disc juga ya, guys. Kurang lebih seperti ini. Untuk shock breakernya masih pakai model teleskopik ya. Nah, terus nih ini untuk apa namanya tuh, kunci kontaknya ya. Nah, ini nggak tahu nih hilang kayaknya nih. Harusnya ada tutupnya sih di sini. Ini hilang. Terus dia tuh udah keyless juga ya, tenang ya. Jadi nggak pakai anakan kunci pun masih bisa pakai keyless gitu. Nah, di sini ada mungkin buat kompartemen buat naruh-naruh botol minum atau handphone juga ya. Nah, ada dua ya. Terus ada USB port charger juga di sini. Tuh, ini lumayan luas sih ukurannya. Ya, lanjut di sini di tengah ini untuk gantung-gantung mungkin barang kita ya. Bawa tas atau bawa makanan dan sebagainya. Nah, terus bodi kasarnya tuh bagus banget ya. Ini untuk bodi kasarnya mereka nih. Nah, bagus. Dan ya bahannya pun ya memang kalau Sundra untuk build quality-nya emang cakep ya. Kokoh gitu. Nggak ada yang renggang-renggang, semuanya rapet semua tuh. Emang finishingnya cakep sih kalau Sundra. Nah guys, pindah ke bagian samping kanan ya. Di sini ada footstep-nya nih. Jadi footstep-nya enaknya nggak ngeganggu posisi orang yang duduk di depan gitu. Kadang ada tuh motor sebagian motor listrik ya, yang biasanya footstep-nya tuh ngeganggu banget sama posisi driver gitu. Ya ini aman. Nih. Nah ini peleknya. Nah pelek ini tuh guys ya, ini ukurannya untuk BLDC-nya 3000 ya, 3000. Terus peleknya nih yang gua suka. Kenapa? Kalau pakai pelek ini tuh kalau misalkan amit-amit gitu ban kita meledak kalau ya, bannya meledak, diharuskan ganti ban, ya udah kita tinggal buka ini aja nih. Kunci ini nih ada 4 baut nih. Yang dibuka, dicopot gitu kan, udah tinggal diganti gitu. Jadi simple banget. Jadi nggak usah kita buka sampai buka kabel-kabel yang nyambung ke controller. Ya, kebanyakan kan kalau motor listrik ya, yang gua punya juga lah ya, itu kalau misalkan mau ganti ban itu harus buka ini om, buka controller gitu. Nah ini nggak usah, jadi tinggal buka baut ini, tempat ini, tarik udah bisa diganti ban. Bannya sama ukuran 14 juga dengan ringnya 14, sorry, dengan ukuran bannya sama kayak di depan, ukuran 90/80 ring 14 ya. Terus di sini ada fender juga buat halangin kotoran-kotoran ya. Oke, kita lanjut di bagian belakangnya tuh. Cakep banget kan kalau lihat dari belakang ya. Nah, lampu LED-nya seperti ini, terus ada logo Sunranya ya kan. Nah, terus lampu sennya tuh kayak gini. Ya, nggak nyambung di sini nih, dia misah gitu. Terus di bagian kanan kiri ini ada lampu. Oke, kita pindah ke sebelah kiri ya. Di sini ada shock breakernya tuh bisa disetel ya untuk tingkat kekerasannya lah gitu. Nah ini bisa disetel. Terus ini cover armnya nih dari plastik ya. Terus jadi single arm dia pakainya. Nih. Nggak tahu kenapa ini motor rasanya empuk banget lah gitu. Dari shocknya, dari joknya, jadi kayak udah nyetel gitu. Oke, kita akan melihat joknya seperti apa di dalam bagasi ini. Nah, ini untuk ukuran bagasinya Sundra Legend ini ya. Sangat sempit sebenarnya. Jadi ini tuh mungkin buat naruh-naruh jas hujan masih bisa lah ya, karena tipis dia tuh. Nah untuk baterainya tuh di dalam sini. Nah ini masih bisa untuk naruh charger ya.
Jadi misalkan nggak mau charger naruh di atas, di sini pun bisa sih sebenarnya. Nah, ini untuk baterainya ya. Nah, baterainya sendiri sudah memakai baterai lithium dengan ukuran 72 volt 39 Ah dengan jarak tempuh yang bisa didapat, mereka klaim bisa dapat 115 km gitu dengan kecepatan maksimum di 90 km per jam malah klaimnya. Jadi cuma 90 km aja. Nah, kurang lebih ya seperti itulah untuk spesifikasinya yang dipunyai oleh motor listrik Sunra Legend L3000 ini ya. Nah, terus untuk harganya kurang lebih harganya tuh di 29 jutaan motor ini. Itu belum termasuk promo. Nanti kalau untuk teman-teman kalau misalkan mau tanya-tanya promo, bisa langsung nanti kontak marketingnya aja, nomornya bakalan gua kasih di link deskripsi. Menurut gua ini motor kalau dibandingin sama motor-motor listrik yang baru-baru launching ini ya, ada beberapa merek lah yang baru launching. Motor ini nggak kalah untuk segi pertama mungkin kenyamanan menang dia. Terus dari segi torsinya juga dan speed juga menang karena speednya ini tuh bisa kalau misalkan treknya lurus gitu ya masih bisa dapat 100 masih bisa dapat. Cuman gua mentok waktu itu hanya di 95 km per jam masih bisa dapat. Terus bobotnya juga ringan, posisi duduknya juga memang enak gitu. Dan build quality-nya juga memang nggak kalah lah karena Sunra itu setahu gua di China itu motor listrik lumayan punya nama lah ya gitu ya. Mungkin kayaknya 5 besar lah kalau di China ya untuk motor listrik Sunra ini. Nah, sayangnya mungkin masih belum banyak di jalanan ya, terutama di Jakarta ini masih paling lihat 1-2 lah yang memakai motor Sunra Legend ini. Padahal motor ini enak loh guys. Mungkin kalau udah ada subsidi ya, boleh sih jadi pertimbangan untuk meminang motor listrik ini. Nah, ini untuk chargerannya ya. Chargernya itu maksimum di 5 ampere aja sih guys. Jadi kurang lebih motor ini ya kalau mau ngecas lumayan mungkin sekitar 6 jam lah ya. 6 jam 7 jam dari 0 sampai 100. Oke guys, segitu aja mungkin review motor listrik Sunra Legend L3000 ini dari gua. Ya kurang lebihnya seperti itulah ya. Disclaimer ini review gua, penilaian gua untuk beberapa hari pakai motor listrik ini. Jadi kurang lebih udah 10 hari lah pakai motor listrik ini dan hampir tiap hari gua pakai motornya yang ini malah untuk antar anak sekolah, jemput sekolah, ngantar istri juga kerja. Ini motor nyaman banget lah ya. Dan sangat layak untuk dimiliki kalau misalkan teman-teman mau cari motor listrik yang bawaan pabriknya sudah enak. Nah, ini salah satunya ya. Untuk suspensi, untuk larinya juga kencang, ya kan? Terus joknya juga empuk. Nah, ini salah satu pilihannya. Memang mungkin ya namanya motor listrik ada kekurangan ya. Kekurangan pasti ada, nggak mungkin sempurna. Cuman lebih sedikit lah kekurangannya ya. Jadi kayak kita misalkan mau upgrade apa ya? Paling ya kekurangannya mungkin belum ada teknologi yang canggih seperti kita bisa ngontrol motor ini di jarak jauh kayak gitu. Itu aja sih paling. Kalau untuk suspensi kan kebutuhan kita paling suspensi, jarak tempuh 100 km udah lumayan lah jarak tempuh. Terus torsi juga lumayan gede, kencang juga larinya bisa sampai 100 km per jam. Gue yakin sih masih bisa. Udah sih paling gitu aja review dari gue. Terus jangan lupa share, komen ya kan, like kalau suka video ini. Ya, subscribe juga boleh deh. Thank you. Burning through the city nights, engine hums with pure delight. Headlights casting neon streams, living out my speed fueled dreams. Silent glide on asphalt veins, free from road. Beberapa hari ini, karena gue selalu setiap pakai motor listrik gitu ya, misalkan gue pakai motor listrik A, B, C gitu ya, gue selalu minta masukan dari Becky.